sampailah mereka di Masjid Agung London. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf Islam yang dulu bernama Cat Stephen yang terkenal dengan lagunya Morning Has Broken. Dia mengucapkan selamat siang saudara, ada yang bisa saya bantu. Nah waktu dia mengucapkan itu saya merasa kesejukan yang luar biasa. Saya sejuk sekali, hati saya dingin luar biasa. Selama 2 jam berikutnya, Yusuf Islam menjelaskan tentang Islam terutama kepada Michael. Bahwa agama Islam itu agama yang To all RCTI viewers and everyone on Kabar Kabari, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat berlebaran. Mudah-mudahan amal ibadah puasa kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Inilah pasangan pengantin baru Michael McCarthy dan Etta Herawati yang akrab disapa Berta. Berta adalah nama terkenal di kalangan penyanyi. Sania, Denada, Shanti MTV, Shalomita, Rita Effendi, dan beberapa nama lain pernah berguru teknik seni suara padanya. Juga artis yang bukan penyanyi macam Tamara Blesinski, Dewi Huges, dan Marini Zumarnis pernah memperoleh sentuhan olah vokal dari Berta. Sedangkan Michael, pria bule ini musisi asal London, Inggris. Belum lama ini mereka menikah dengan proses yang cepat dan seolah ada sesuatu yang menuntun mereka untuk menjadi suami istri. Pemirsa, simaklah kisah ini yang saya rasa cocok di hari Idul Fitri. Pertama kali saya ketemu dia di Bali. 15 Februari 2001. Ketika itu Berta sedang dalam penjajakan pembuatan album dengan produser orang Inggris dan Michael menjadi music director-nya. Saya ketemu dia, saya salaman sama dia. Hati saya ada yang bilang di hati saya, ini suamimu. Ini suamimu. Tapi waktu itu saya mikirnya gini, nggak mungkin lah, ini terlalu putih untuk jadi suami saya gitu. Saya nggak pernah mikir jadi suami saya gitu. Disinilah Berta tidak menyadari bahwa sesuatu itu sedang mulai bekerja. Sampai kemudian dia akan tercengang bahwa Michael nantinya betul-betul menjadi suaminya. Bahkan pada awalnya pun Berta tidak memandang sebelah mata pada Michael yang musisi. Kamu main musik ya? Iya gitu. Musik apa? Maunya apa? Gitu. Nih aku punya buku-buku, mainkan. Nggak taunya dia nyanyinya lebih bagus dari saya. Tapi saya tetap aja, enggak, saya lebih bagus gitu. Ada itu ya. Waktu terus berjalan dalam hitungan minggu. Berta pun semakin heran orang-orang di Bali mengatakan Michael calon suaminya. Sampai kemudian terucap dari mulut Michael sendiri bahwa ia menginginkan Berta menjadi istrinya. Itu terjadi seusai Berta menyanyi di sebuah kafe di Denpasar. Akhirnya saya minta waktu sendiri, saya nyanyi di Hard Rock, saya ngejam sama teman-teman, saya seneng, saya nyanyi sendiri. Nggak taunya tiba-tiba pas selesai nyanyi, pas orang tepuk tangan semua, waktu itu crowd-nya bagus banget. Nggak taunya dia di sana. Loh, kok ini di sini gitu. Terus saya bilang, kamu ngapain di sini? Saya udah marah aja. Soalnya dia nyanyinya bagus banget, main musiknya bagus banget. Saya marah, sebenarnya saya tuh marah kenapa saya nggak sebagus dia. Waktu itu yang nge-rap bagus banget, dia nyanyi jazz bagus banget, nge-rap bagus banget. Yang ada sebenarnya sirik ya, yang ada sirik tapi munafik lah kita tuh selalu. Kamu pergi sana, saya kan udah nggak mau ditemenin sama kamu lagi gitu. Akhirnya dia pergi. Saya nyanyi lagi, sempat tepuk tangan lagi, crowdnya bagus banget, lebih bagus-bagusnya. Pas saya lihat ke bawah begini dia di meja operator. Jadi bukannya dia pergi dia malah deket. Nah saya tanya, kenapa sih kamu kok di sini? Karena mendampingi calon istriku. Dia bilang gitu, kaget aja. Saya telepon ke Jakarta. Kamu tahu nggak ada bule cengengesan? Gitu. Tapi sejak itu, Berta sangat terpengaruh pada ucapan bule Inggris ini. Kenapa ya? Kok dia bilang ke calon istri, sementara saya mau bertunangan sama orang lain, dia mau kawin sama pacarnya yang udah 8 tahun tinggal bersama. Lantas, Berta semakin terkejut dengan apa yang diperbuat Michael kemudian. Terus tiba-tiba dia sunat. Selanjutnya, Michael tidak makan daging babi lagi. Sesuatu itu betul-betul sedang bekerja makin dalam lagi. Michael yang sebelumnya ateis, saat itu mulai menampakkan tanda-tanda berubah. Cuma saya ingat pada bulan Juni dia ngomong gini, saya tidak akan pernah beragama. Saya bisa nggak makan babi, saya bisa berhenti merokok, tapi saya nggak akan pernah beragama.
Sampai di situ, dua insan ini semakin dekat hubungannya meskipun Berta masih menjaga jarak. Michael yang agresif kemudian mengontrak rumah di Ubud di kawasan yang tenang. Saya bilang, "Mau ditempatin kapan?" "Ya kalau mau besok, besok." "Besok? Bukankah kita belum menikah?" "Iya kita tinggal bersama dulu." Nggak bisa." Nah yang sekarang saya jaga adalah saya tidak berzina. Terus dia bilang waktu itu, hanya itu kan ide-ide goblok. Ya kalau udah mencintai ya nggak bisa dinamakan zina, namanya make love. Nah, we call it make love gitu ya. No, 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 itu bukan make love, itu zina gitu. Karena dia emang tidak involve di dalam dirinya ke agama sih ya. Keadaan berubah menjadi tidak jelas. Michael kemudian pulang ke negerinya dan Berta kembali ke Jakarta. Tapi pada suatu pagi, bahkan pagi-pagi sekali di bulan Juli 2001, hubungan yang semula dikira berantakan itu menampakkan tanda tersambung kembali. Pada bulan Juli 4:30 pagi setelah sholat subuh, dia telepon ke saya dan dia bilang, "Will you marry me?" Saya kaget. "Will you be a mother of my children?" Saya kaget juga. Nah, namanya orang Indonesia mau tidur digituin kan, "Hah?" Gitu kan. Nah, dia bilang, "Kok kayaknya kamu nggak seneng ya?" Bukan nggak seneng, 4:30 pagi dilamar yang bener aja. Nah, dia waktu itu habis konser. Di sana kan masih sore ya. Heeh. Berta dilamar lewat telepon. Setelah keluarganya setuju, Berta pun terbang ke London. Selanjutnya mereka pergi ke Masjid Agung di ibu kota Inggris tersebut. Dia bilang, "Kita ke Central Mosque." Central Mosque. Terus di perjalanan dia nyetir dia bilang gini, "Kalau aku menikah sama kamu aku harus jadi Islam." "Iya." "Nggak jadi deh, kita nggak jadi menikah." Bayangin dibuat mainan begitu sementara udah yang lamar-lamaran, dia bilang gini, "Gini aja deh, saya udah putus asa waktu itu." Saya nggak tahu apakah waktu itu saya, nggak khilaf atau gimana, saya bilang, "Gini aja, kita menikah, setelah itu mau cerai terserah, tapi at least saya menikah. Nikahi saya, status saya akan jelas." Nggak bisa, itu penipuan," dia bilang gitu, "itu manipulasi." Semakin sulit posisi saya kan. Saya akhirnya bilang gini, demi Allah saya bilang gini, "Kamu bisa nggak mempercepat mobilmu?" Saya bilang gitu. "Bisa, oke, saya akan terjun." Terus dia bilang gini, "Orang Islam kalau marah begitu ya?" Jadi saya semakin seperti ditampar-tampar, saya nggak menemukan jalan. Akhirnya berhenti, dia bilang gini, "Jangan-jangan kamu psycho ya? Masa dalam keadaan marah mau lompat dari mobil gitu?" Dia mau semakin ngeri kan. Sampailah mereka di Masjid Agung London. Di sana mereka bertemu dengan Yusuf Islam yang dulu bernama Cat Stephen yang terkenal dengan lagunya Morning Has Broken. Dia mengucapkan, "Selamat siang saudara, ada yang bisa saya bantu?" Nah waktu dia mengucapkan itu saya merasa kesejukan yang luar biasa. Saya sejuk sekali, hati saya dingin luar biasa. Selama 2 jam berikutnya, Yusuf Islam menjelaskan tentang Islam terutama kepada Michael. Bahwa agama Islam itu agama yang sangat damai. Agama yang tidak menyukai perang, segala macam. Terus, sampai dia bertanya kenapa orang Islam sampai kawin 4 kali segala macam, tanyakan detail. Pada akhirnya yang saya tahu dia ngomong gini, "Islamkan saya sekarang." Itu mukanya tulus sekali. Nah, si Yusuf Islam bilang gini, "Sorry ya aku nggak bisa ngislamin kamu. Karena kamu tadi datang, mukamu itu bukan muka yang ingin diislamkan, mukamu yang ingin perang sama saya. Saya nggak yakin kalau sekarang ini kamu itu seorang Omar Hakim atau Michael yang benar. Apakah ini iblis sedang menyamar di mukamu yang mengatakan saya ingin Islam? Enggak, saya mau Islam, benar saya mau Islam. Nggak bisa. Saya kasih kamu waktu 3 jam atau 3 hari atau 3 minggu, 30 hari, 3 bulan atau 30 tahun atau 300 tahun. Kalau kamu memang ditakdir hidup, saya masih hidup. Dan kalau kamu merasakan, ya Islam pilihan saya, datang ke saya. Dia bilang gitu. Dia bilang, "Saya mau sekarang." Gak bisa. Saya harus jadi imam sholat Jumat di lantai bawah. Dia bilang, "Saya mau ikut." Gak bisa. Kamu bukan Muslim. Gitu. "Kamu gak mau ngislamin saya, gimana saya jadi Muslim?" "Oke, kamu yang bilang ya, kamu minta diislami." Akhirnya dipanggillah saksi-saksi. Jadilah dia Omar Hakim waktu itu. Maaf pemirsa, tayangan ini akan saya hentikan sejenak untuk menyimak sejumlah pesan yang akan muncul. Nanti akan kita lanjutkan tayangan yang tadi. Pemirsa, Anda masih bersama Kabar Kabari yang hadir di stasiun ini setiap hari Senin, Kamis, dan Minggu pukul 4 sore. Mari kita lanjutkan tayangan tadi.
Omar Hakim. Itulah nama Islam Michael McCarthy yang diberikan pada hari Jumat bulan Juli 2001. Dan pada Rabu pekan berikutnya, akad nikah pun dilangsungkan di Masjid Agung London itu.